Belakangan timbul masalah. Para habaib yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya sebagai kebanyakan, pengakuan beliau-beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang bermasalahkan adalah Kiai Imaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini kita bukan masalah like or atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo merupakan auliaillah, para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, qudwah kita yang harus kita teladani dengan mental yang besar, dengan kegigihan yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara sampai-sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran, juga Sriwijaya di Palembang. Itu tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan thaqafah wal hadarah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dohirah sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dohirah, Wali Songo keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan timbul masalah. Para habaib yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya sebagai kebanyakan, pengakuan beliau-beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang bermasalahkan adalah Kiai Imaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini kita bukan masalah like or atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustaz Nur Fadli Turbagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menyusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir
bin Ali bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uredi, kita harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran, kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Bahwa Wali Songo itu adalah bukan Ba'alawi. Ya, Wali Songo bukan Ba'alawi yang sedang diperdebatkan oleh Kiai Imad, bukan. Lepas dari itu, tapi Wali Songo turunan Al-Bukhari daripada Musa Al-Kadhimi. Musa Al-Kadhimi bin Ja'far Shadiq, kakaknya Ali Uredi. Kakaknya Ali Uredi bin Ja'far Shadiq. Musa Al-Kadhim. Itu Musa Al-Kadhim kebanyakan di Irak dan di Iran. Musa Al-Kadhim itu yang atau Khomeini lah. Itu Musa Al-Kadhim ya. Betul. Katakan bahwa Wali Songo itu fiktif. Baca sejarah dong, itu orang ngomong sembarangan. Baca sejarah. Bukti ada, kuburannya ada, turunannya ada. Manuskrip juga banyak di Cirebon, terutama saya tahu di Cirebon, saya tahu persis di Cirebon, Sunan Gunung Jati. Tinggalannya tulisan banyak, ajaran-ajarannya. Jangan asal ngomong lah, ayo kita diskusi ilmiah. Jadi keturunannya juga nggak terputus. Ya. Buya Said juga ada, laki-laki. Munawir ada, Tubagus Fadil ada. Baik, Pak Tubagus Fadil. Baik. Kan apa yang hasil riset yang Anda lakukan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah balamin wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, dari penelitian kami ini bermula di tahun 2017, kalangan habaib itu bernama Alidin Assegaf yang didatangi oleh para peneliti Jepang ingin meneliti tentang para keturunan Rasulullah di Indonesia. Nah, ketika menanyakan tentang masalah Wali Songo, di sana Alidin Assegaf menyatakan bahwasanya dalam kriteria ilmu nasab, kalangan ahli nasab Yaman hanya mencatat dari Nabi Muhammad sampai ke nama Abdul Malik saja. Nah, sedangkan dari Abdul Malik ke bawah sampai ke Wali Songo dinyatakan adalah sekedar pendapat sejarawan. Menurut Alidin Assegaf seperti itu. Sehingga dalam pandangan beliau, nasab Wali Songo kepada Rasulullah dari jalur Asmakan Ba'alawi itu tidaklah sesuai dengan kriteria ilmu nasab, hanya pendapat sejarawan saja. Nah, dari hal tersebut keluarga Wali Songo tidak menanggapi dengan emosional atau marah-marah atau gimana, misu, enggak. Kita kemudian meninjau kembali tentang masalah nasab Wali Songo dari berbagai versi sejarah, dan nantinya alhamdulillah juga ketemu kesesuaian dengan ilmu genetik. Jadi dari versi sejarah dulu, ternyata kita temukan bahwasanya dalam sejarah Nusantara, para wali Nusantara di masa-masa abad pertengahan, abad 14-15 yang masuk ke Nusantara ini, atau para wali Songo, muasalnya itu tidaklah dari Yaman. Ini terindikasi dari gelar para wali Nusantara. Misalkan ada yang bergelar Maulana Maghribi, artinya berasal dari Maghrib atau Maroko. Dan di lain jalur ada juga tokoh semisal ayahnya Sunan Ampel, itu bernama atau bergelar Ibrahim Asmarakandi, yang terindikasi dari Samarkand, Uzbekistan. Nah, kemudian beberapa para wali ini bergelar Mahdum. Misalkan Sunan Bonang Mahdum Ibrahim, dan juga Syarif Hidayatullah dalam data sejarah Banten tercatat dengan gelar Sunan Mahdum Gunung Jati. Nah, setelah kita kaji, gelar Mahdum ini ternyata adalah gelar turunan Ahlul Bait Nabi yang digunakan di daerah Asia Tengah dan Asia Selatan. Artinya bukan berasal dari Yaman. Andai kata dari Yaman, mestinya bergelarnya Habib Gunung Jati, Habib Hidayatullah, atau Habib Ibrahim Bonang gitu. Tapi ternyata tidak. Artinya ini membuktikan bahwasanya jalurnya bukan dari Yaman. Atau demikian pula ayah Sunan Ampel, mestinya Ibrahim Al-Yamani atau Ibrahim Al-Hadrami, ternyata tidak, tetap Asmarakandi. Begitu juga yang tadi dari Maghrib atau Maroko, mestinya kan kalau dari Yaman, Maulana Yamani, Maulana Hadrami, ternyata tidak. Artinya dalam sejarah Nusantara ini pernah terjadi pembelokan sejarah dan silsilah. Yang semestinya dalam peta Nusantara ada yang berasal dari Maroko, ada yang berasal
berasal dari Asia Tengah Uzbekistan terbelokkan melalui jalur muasal Yaman. Nah, ini kita juga temukan indikasi dikarenakan di masa lalu para sesepuh leluhur kita itu belum sempat berkorespondensi langsung ke negeri muasalnya. Padahal itu sebuah suatu yang logis. Misalkan bila mana saya atau Kiai atau Buya tinggalnya misalkan di Jakarta, tapi riwayat silsilah leluhur kita itu ada dari Sunan Gunung di Cirebon, atau ada kalau saya juga ada yang di Banten. Tentu sesuatu yang logis kami mengkonfirmasi atau silaturahimnya dengan keluarga yang di Cirebon atau kalau yang di Banten, tidak ke Jogja atau ke Ternate atau Tidore, karena di Indonesia ini kan kerajaan-kerajaan banyak, para wali tempat-tempatnya juga banyak, tapi harus disesuaikan dengan riwayatnya yang logis. Kalau kita riwayat leluhur keluarga kita dari Cirebon, tentunya konfirmasinya ke Cirebon. Nah, ini artinya leluhur kita semestinya ada versi yang jalurnya adalah Mesir atau Uzbek, kemudian Maroko. Di masa lalu belum sempat konfirmasi ke negeri muasal. Kemudian pihak penjajah dari VOC dan Hindia Belanda di masa lalu itu lebih menerima kunjungan orang Timur Tengahnya yang berasal dari Yaman. Nah, karena dari Yaman ini yang masuk ke Nusantara, terjadilah interaksi antara para sesepuh-sesepuh kita dengan para pendatang dari Yaman, biasa disebut habaib. Kemudian terjadi interaksi, adanya saling husnuzon, adanya sama-sama riwayat sebagai keturunan Nabi, maka silsilah kita terbelokkan leluhur kita ini ke jalur seakan-akan jalur Asmat Khan Ba'alawi muasal Yaman. Nah, ini kembali terbongkar ketika penelitian genetik. Ternyata setelah penelitian genetik kita berbeda dengan mereka. Kemudian saya fokuskan di keluarga Wali Songo saja. Ternyata terbukti dari hasil tes Y-DNA yang meneliti kromosom Y garis laki. Alhamdulillah keluarga Wali Songo ini terbukti sebagai keturunan Ahlul Bait Nabi karena mengandung kode mutasi genetik. Ada yang Al-Hasani, ada yang Al-Husaini. Kemudian yang menarik adalah dengan tes Y-DNA itu ada namanya peta genetik migrasi leluhur. Nah, peta genetik migrasi leluhur ini tercatat adalah dari Hijaz atau Arab Saudi, kemudian pindahnya ke Irak, Iran, kemudian pindahnya ke Asia Tengah, Uzbekistan, kemudian ke Asia Selatan, India, Pakistan, baru ke Asia Timur dan Asia Tenggara, Nusantara. Sama sekali tidak melalui Yaman. Andai kata melalui Yaman, versi Wali Songo sebagai keturunan Yaman itu tercatat ada versi 9 leluhur yang ada di turun-temurun di Yaman, ternyata tidak terdeteksi. Nah, dalam versi tersebut konon leluhur Wali Songo adalah Ahmad, berputra Ubaidillah, berputra Alwi, berputra Muhammad, berputra Alwi, berputra Ali Koli Kosam, berputra Muhammad Sumirbat, berputra Alwi Abdul Fagih, berputra Abdul Malik. Nah, 9 generasi yang turun-temurun di Yaman, andai kata betul, semestinya dalam tes DNA akan terdeteksi ke Yaman. Ternyata tidak. Jadi dari Irak itu tidak terdeteksi ke barat dayanya ke Yaman, tapi lanjut ke bagian timurnya, begitu. Nah, ini arti kata menjadi temuan yang kita juga sesuaikan dengan hasil Muktamar NU ke-31, bahwasanya hasil tes DNA itu bisa untuk membatalkan ilhaq nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhaq nasab. Tapi untuk membatalkannya bisa. Arti kata ketika terkonfirmasi genetik Wali Songo itu terbukti sebagai zuriat Nabi, tapi tidak berasal dari Yaman, maka berarti yang terbatalkan adalah versi silsilahnya keluarga Wali Songo melalui Asmat Khan Ba'alawi muasal Yaman. Nah, kemudian untuk menentukannya tidak bisa semata-mata dengan tes DNA, harus menggunakan versi data lain. Nah, alhamdulillah dari keluarga Wali Songo, kemudian dalam data Cirebon dan Banten kita cari versi lain yang tidak melalui Yaman. Alhamdulillah dari data manuskrip ke Prabon, ini adalah pustaka asal-usul Kesultanan Cirebon. Ini salah satunya, mohon maaf ini fotokopi ya. Ini merupakan manuskripnya dari pihak Keprabon yang waktu itu dengan atas izin almarhum Pangeran Hempi Raja Keprabon diterjemahkan dengan Pak Muhammad Mukhtar Zaidin. Ini sudah diterjemahkan manuskrip ini dan sudah masuk di Perpusnas. Dan di sini tercatat bahwasanya Sunan Gunung Jati terah leluhur daripada Kesultanan Cirebon dan Banten dan salah satu anggota Wali Songo, dicatatnya adalah keturunan Nabi Muhammad melalui Musa putranya Ja'far Shodiq. Musa Al-Kazim. Nah, putra Imam Ja'far Shodiq. Artinya ini tidak melalui Yaman. Karena kalau versi yang melalui Yaman itu melalui Ali Uraidi adiknya. Nah, ini melalui kakaknya Musa Al-Kazim. Nah, data ini kemudian ternyata berkesesuaian juga dengan data Banten, tinjauan kritis sejarah Banten, juga data sejarah para wali dan bahasa Sunda. Dan kita coba cek juga data yang merupakan
data Cirebon, Carita Purwaka Caruban Nagari, ini merupakan terjemahnya. Karena kalau manuskrip aslinya ada di Museum Sri Baduga Bandung. Naskah aslinya dari awal abad 18 tahun 1720. Data ini yang dinyatakan sebagai versi data yang penguat bahwasanya Sunan Gunung Jati keturunan jalur Asmakan Ba'alawi. Nah, setelah kami teliti di sini, ternyata memang ada indikasi gado-gado atau tercampur aduk data. Nah, kenapa demikian? Karena memang meskipun data ini mencatat tentang masalah tokoh-tokoh yang terindikasi Ba'alawi, misalkan Abdul Malik, Baidillah, Ahmad, tapi yang menarik dalam data ini, nama anaknya Imam Ja'far As-Shadiq itu tidaklah Ali Raidi tercatatnya. Ternyata tercatatnya adalah nama Qasim Al-Malik. Nah, Qasim ini malah lebih dekat dengan gelar Musa Al-Kazim dibandingkan Ali Raidi. Karena kalau Ali Raidi dalam sejarah kita tidak ada punya gelar Qasim atau Kazim, nggak ada. Jadi ternyata dalam data Cirebon yang menggunakan versi Ba'alawi sekalipun, ternyata ada percampuran aduk di mana dalam data atas lebih dekat dengan jalur Musa Al-Kazim ternyata. Intinya Wali 9 Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi. Nah, tambahan lagi sebentar. Tentunya dengan temuan data Nusantara, kita kemudian menggunakan logika bahwasanya leluhur kita itu berasalnya ada yang dari Uzbekistan, tadi juga peta migrasi ada Irak dan India. Kami sudah melakukan konfirmasi dari pihak relasi kami, dari jaringan-jaringan kami. Alhamdulillah sudah ada pengajuan isbat nasab dan alhamdulillah sudah terisbat. Ini adalah isbat nasab dari Irak dan ini juga dari India. Ternyata bahwasanya Wali Songo sudah resmi memang terutama Sunan Gunung Jati bukan keturunan Ba'alawi Yaman tapi dari jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Nah, tentang Asmatkon itu juga ada indikasi kesesuaian karena memang dari India tadi, tapi Asmatkonnya bukan pada Abdul Malik Ba'alawi, tapi pada tokoh leluhur yang bernama Hussein Jalaluddin Al-Bukhari yang pindah dari Uzbekistan ke India atau Pakistan. Nah, kemudian ada riwayat juga menjadi menantunya Kubilai Khan sehingga mendapatkan gelar tersebut. Tapi gelar tersebut tidak dijadikan kebiasaan menjadi nama marga karena di sana pun juga kita disebutnya tetap dengan gelar atau marga Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Nah, mungkin bisa diperlihatkan juga Bu ya. Ini juga hal seperti ini juga sudah kami sampaikan juga kepada Kiai Wapres Kiai Maruf Amin, dan beliau juga akhir Mei lalu, dan beliau juga sudah di bulan Juni kunjungan ke Uzbekistan. Alhamdulillah di sana pun pihak Munsif dan Sejarah Uzbekistan pun juga mengakui, dan ketika adik ipar Kiai Wapres wafat, beliau juga sudah menyampaikan langsung kepada keluarga di Tanara Banten bahwasanya leluhur beliau atau luar keluarga besar Cirebonan Banten, Gunung Jati tidaklah berasal dari Ba'alawi Yaman tapi dari Uzbekistan, jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Mungkin demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, bagaimana melihat data-data yang disampaikan ke Bagus Pak? Ya, ini namanya juga masih dalam rangka penelitian. Belum bisa kita 100% kita putuskan. Hanya ini kan Tuh Bagus ini berjuang berusaha mengambil kesimpulan lah dari dirosahnya, dari analisisnya yang tadi kesimpulannya bahwa Wali Songo bukan dari Ba'alawi, Muasal Yaman. Kalau beliau ini sudah membawa data-data dan masih ada orang yang tidak sependapat, silahkan didebat dengan ilmiah, dengan data yang valid juga. Jadi mari kita dengan kepala dingin menanggapi semuanya, dengan kepala dingin, jangan emosi, tidak usah emosi. Ini kepentingannya adalah kebenaran sejarah. Jadi sejarah yang kita miliki, kita banggakan harus benar. Ya, sudah barang tentu membutuhkan riset yang dalam,